Halo semuanya, selamat pagi. Pada video kali ini, kita akan lanjut membahas jenis provider lain di dalam Riverpod, yaitu Future Provider dan Stream Provider. Dengan menggunakan Future atau Stream Provider, kita dapat mengganti widget Future Builder dan juga Stream Builder, sehingga kode program kita dapat lebih singkat dan lebih mudah dibaca. Di sini saya sudah punya project awal untuk tutorial ini. Kalian dapat mengambilnya di link GitHub pada deskripsi video ini. Nah, di sini saya memiliki sebuah aplikasi yang ketika dijalankan akan mengambil data cuaca dari sebuah metode asinkronus. Jadi tampilannya seperti ini ya. Kalau misalnya saya restart nih. Nah, dia loading terus mengambil data baru. Implementasinya jelas mudah ya. Dia tinggal pakai Future Builder aja seperti ini. Saya pakai Future Builder, lalu saya ambil data cuaca saat ini dengan menggunakan weather repository. Nah, untuk weather repository-nya sendiri, saya buat simple ya. Jadi untuk simulasi, di sini metode getCurrentWeather-nya ini, saya berikan delay selama 1 detik, lalu dia akan mengembalikan hasilnya secara random. Jadi ada 3 jenis kembalian, yaitu berawan, hujan, atau cerah. Nah, tapi ada juga kemungkinan ini hasilnya gagal ya. Jadi gagal ambil data, keluar exception. Di sini weather-nya sendiri berupa enum. Ini saya buat enum ya. Jadi ada 3, sunny, rain, sama cloudy. Terus nanti di sini juga ada get weather stream. Ini berupa stream ya, kita ngambil data cuacanya. Yang dilakukan adalah saya melakukan looping secara terus-menerus. Dan saya akan ambil data yang baru setiap kali saya sudah mendapatkan data cuaca. Jadi saya await dulu, saya ambil data sekarang. Kalau sudah berhasil, saya ambil lagi. Kalau sudah berhasil, saya ambil lagi. Karena di sini ada delay-nya 1 detik, berarti nanti setiap 1 detik saya akan mendapatkan data yang baru. Lalu di sini di main.dart-nya yang saya jalankan saat ini adalah main page Future Builder. Ya, jadinya kita akan coba ganti main page yang menggunakan Future Builder dan Stream Builder ini dengan menggunakan Future Provider dan juga Stream Provider. Oke, sekarang kita buat terlebih dahulu file providers.dart di folder presentation. Oh iya, kita ke PubSpec YAML dulu. Di sini kita tambahkan Flutter Riverpod ya. Kalau sudah kita save, kita kembali ke providers. Nah, di sini kita import dulu Flutter Riverpod. Lalu kita buat weather repository provider. Berikutnya kita buat weather future provider. Data yang akan dikembalikan dari future ini adalah weathers. Kita akan gunakan weather repository yang disediakan oleh weather repository provider. Untuk kotanya bebas ya, karena ini hanya simulasi aja. Misalnya saya berikan kotanya Bandung. Oh iya, ini salah. Weather repository provider. Nah, begini ya. Sekarang kita pindah ke main page futureprovider.dart. Ada di sini ya. Di dalam widget center, kita tambahkan widget consumer. Di sini kita tinggal ref.watch weather future provider, lalu .when. Nah, di sini kalian bisa lihat, ketika saya menggunakan .when, maka kita diwajibkan untuk mengisi 3 buah parameter, yaitu data, error, dan loading. Data ini meminta 1 buah fungsi yang akan mengembalikan sebuah widget ketika kita berhasil mendapatkan data dari weather future provider ini.
Nah, kalau error, dia meminta satu buah fungsi yang akan mengembalikan widget yang akan ditampilkan jika ada error ketika kita memanggil weather future provider ini. Dan loading ini meminta sebuah fungsi yang akan mengembalikan sebuah widget yang akan digunakan ketika weather future provider ini masih dalam proses. Jadi masih belum mendapatkan data ya, masih menunggu hasilnya. Jadi kita tampilkan widget untuk loading. Sintaks seperti ini seharusnya tidak terlalu asing bagi kalian jika kalian sudah pernah belajar Freeze ya di video-video sebelumnya. Oke, di sini kita akan coba berikan widgetnya. Widgetnya itu sama seperti di sini ya. Size box, ukurannya 100-100, lalu yang ditampilkan image asset. Ini kita akan mendapatkan datanya berupa weather, berarti ini tinggal data, titik pad. Oh iya, di sini data ini kan berupa weathers ya. Tapi kan di sini kalau kita lihat weathers itu bisa punya field yang namanya pad ya. Nah, kalau kalian yang masih nggak ngerti cara membuat enum seperti ini, kalian bisa pelajari di video PBO Dart saya nomor 26. Itu saya bahas tentang enhance enum. Oke, sekarang kita kembali lagi. Kita tampilkan errornya ya. Untuk errornya, saya akan kembalikan teks. Isinya error titik to string. Untuk loading, widgetnya yang dikembalikan adalah teks, tulisannya loading. Kita save. Sekarang kita ke main.dart. Di sini kita ganti ya, bukan main page future builder, tapi main page future provider. Jangan lupa di my app-nya kita bungkus dengan provider scope. Kita restart ya. Nah, berhasil ya. Kita restart lagi. Dia ganti jadi cerah. Kita restart lagi. Nah, ini kalau gagal, dia tampilannya seperti ini ya. Exception, gagal ambil data. Nah, untuk stream provider, cara kerjanya juga sama persis dengan future provider. Kita langsung coba aja ya, membuat stream providernya. Kita ke provider.dat lagi. Di sini kita buat var weather stream provider. Lalu kita ke main page stream provider. Di sini juga sama ya. Childnya saya kasih consumer. Ref titik watch. Di sini kita ambil weather stream provider titik when. Nah, di sini sama ya seperti yang future provider. Ini saya copy aja. Kita ke main.dart. Kita ganti jadi main page stream provider. Kita save, kita restart. Nah, berhasil ya. Ini kalau kalian ingin supaya ketika exception aplikasinya tetap berjalan, kalian pilihnya ini ya. Run without debugging. Karena kalau pakai start debugging, yang F5 ini, nanti ketika ada exception, dia langsung stop di sini. Ya, saya kasih contoh ya. Nah, ini kita lihat ya. Ketika gagal ambil data nih, dia jadi stop seperti ini nih. Ini kalau kalian pakainya yang start debugging, yang pakai F5 itu ya. Tuh, jadi seperti ini. Harus di next baru keluar ininya. Jadi kalau pengen langsung kelihatan ya hasilnya nggak ada stop-stop seperti itu pakainya yang ini. Run without debugging. Nah, berhasil ya. Ketika gagal ambil data dia nggak stop. Nah, di sini kalian bisa lihat
bahwa ketika kita menggunakan feature provider atau stream provider, ini jadi lebih singkat dan lebih rapi ya codingannya. Ini kalau kita pakai feature builder, ini kalian bisa lihat 34 baris ya. Kita harus ada if, else, seperti ini. Sedangkan kalau kita pakai feature provider, ini hanya 30 baris. Dan di sininya juga udah lebih jelas ya. Jadi ada data, error, loading ya. Oke, jadi seperti itu ya cara penggunaan feature provider dan juga stream provider. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam membuat codingan yang lebih singkat, lebih rapi, dan lebih mudah dibaca. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.